datang Bapak dan Ibu sekalian serta adik-adik akademika. Saya Andika Hadian Mujahid sebagai host pada acara video conference hari ini yang akan dibawakan oleh Ibu Sulma SPDMAP. Berjudul Etika Penulisan Karya Ilmiah. Ibu Sulma yang berasal dari Universitas Negeri Makassar akan dipandu langsung oleh seorang moderator yang juga adalah dosen Universitas Negeri Makassar, yaitu Ibu Elsie Makmur SPDMAP. Ya, untuk mengefisienkan waktu pada siang hari ini, di depan Bapak Ibu, ini saya sudah mengaktifkan. Kalau ada yang belum saya mengaktifkan atau yang baru masuk, silakan diaktifkan speakernya. Silakan dinyalakan speakernya apabila ingin bertanya kepada materi. Selanjutnya, untuk keefektifan kegiatan atau video conference kita hari ini, saya akan langsung kepada moderator kita, Ibu Elsie Makmur. Silakan. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, Bapak, Ibu. Saya perkenalkan, nama saya Elsie Makmur. Saya akan memandu sesi Vkom pada kesempatan pagi hari ini. Pagi ini kita akan membahas tentang karya tulis ilmiah, etika penulisan karya tulis ilmiah. Berbicara tentang karya tulis ilmiah, tentu ada yang harus kita perhatikan, misalnya etika dalam penulisan karya ilmiah. Nah, apalagi karya ilmiah itu dalam tingkatan untuk dipublikasikan. Nah, itu semua akan dibahas oleh narasumber kita. Beliau adalah seorang dosen Universitas Negeri Makassar, tepatnya dosen pada program studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial. Beliau memulai pendidikan di perguruan tinggi di Universitas Negeri Makassar pada program studi Pendidikan Administrasi Perkantoran, Fakultas Ekonomi Ilmu Sosial, dan untuk jenjang strata 2 di program studi Administrasi Publik FISIP Universitas Padjadjaran Bandung. Beliau pernah meneliti pengaruh pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi terhadap proses pembelajaran di SMP, juga sebagai peneliti mengenai pengaruh public service motivation di Kota Makassar. Nama beliau adalah Sulma Ahmad, SPDMAP. Baik, Vkom ini akan kita bagi menjadi 2 sesi, di mana sesi pertama pemateri atau narasumber akan memaparkan materinya, dan sesi kedua akan ada diskusi dengan peserta atau tanya jawab. Nah, untuk itu saya persilahkan Ibu Sulma SPDMAP untuk memaparkan materinya. Silakan, Ibu. Baik, terima kasih Ibu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi etika penulisan karya ilmiah. Materi ini saya bawakan karena saya rasa sangat penting bagi kita untuk mengetahui apa yang menjadi hal yang perlu dilakukan dan kita lebih mempelajari penulisan karya ilmiah. Oke, baiklah kita langsung saja melihat materinya. Ya, kita lihat dulu apa sih itu etika. Jadi etika ini adalah konsep nilai yang mengarah pada perilaku yang baik dan pantas.
Etika ini terkait dengan norma, moralitas, perilaku, baik dan pantasnya seseorang. Jadi kalau perilakunya tidak baik, itu disebut tidak etika. Sebaliknya, kalau misalnya dia dibuat perilaku dan moral yang baik. Next kita lihat karya ilmiah. Karya ilmiah adalah laporan tertulis yang berisi hasil sebuah kegiatan ilmiah yang dilakukan peneliti. Karya ilmiah ini biasa juga disebut tulisan akademis atau academic writing. Katakan academic writing karena biasa ditulis oleh kalangan kampus di perguruan tinggi. Jadi kadang karya ilmiah itu sering dijadikan sebuah tugas oleh dosen. Jadi tingkatan S1, S2, S3, S3. Jadi perlu ada konsen terhadap karya ilmiah ini, bagaimana mengerjakan karya ilmiah yang baik. Karya ilmiah ini terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama disebut artikel ilmiah. Artikel ilmiah ini adalah karya tulis yang dirancang untuk dimuat dalam jurnal atau buku yang berisi pendapat penulis terhadap masalah topik yang diteliti dikaitkan dengan teori yang ada. Selanjutnya karya ilmiah yang kedua adalah makalah. Makalah karya tulis yang memuat pemikiran tentang suatu masalah atau suatu masalah yang ditulis secara sistematis dan teratur. Disertai dengan analisis yang logis dan objektif. Makalah ini yang paling sering ditemui di kampus di dosen sering memberikan tugas untuk membuat makalah karena ini adalah dasar sebagai lanjutannya, karena di akhir studi itu baik S1 S2 akan menyelesaikan skripsi, tesis dan disertasi. Jadi makalah ini sebagai latihan untuk agar terbiasa agar menulis dengan baik. Kemudian paper adalah tulisan yang memuat pembahasan dari sebuah topik tertentu dengan dukungan data dan argumen yang valid dan kuat, dan sistem data yang fleksibel. Jadi paper ini lebih fleksibel dalam penyusunan yang berbeda dengan makalah. Makalah ada aturannya 1, 2, 3. Sedangkan paper itu cuma terdiri dari pendahuluan, isi dan kesimpulan. Karya lain ini adalah skripsi. Skripsi biasa kita temui di pendidikan S1 untuk menyelesaikan pendidikan S1, mendapatkan gelar sarjana, kita harus membuat skripsi. Skripsi ini membuat tulisan yang berisi pendapat penulis dengan mengacu atau berdasarkan teori yang telah ada sebelumnya. Jadi di skripsi ini kita cuma mengacu ada teori. Jangan jadi jenjangnya agak lebih sederhana kesulitannya juga. Kalau tesis mengungkapkan pengetahuan baru yang didapat dari penelitian yang dilakukan individu yang bersangkutan.
Ya, kalau di skripsi itu kita mengacu pada teori saja, sedangkan di tesis ini kita mengungkapkan pengetahuan baru. Jadi ada pengetahuan baru yang kita peroleh dari penelitian yang kita lakukan. Tesis ini diketahui bersama itu dikerjakan pada jenjang strata 2 tersebut. Selanjutnya disertasi untuk jenjang S3. Berisi suatu temuan penulis sendiri yang berupa temuan orisinal. Jadi disertasi ini ada satu temuan yang dilakukan sendiri ya. Ada sisi orisinalnya. Jadi mencari temuan yang baru. Dalam menulis karya ini penulis harus dulu menyebutkan kedudukan, bahan, atau ide yang diambil dari sumber lain. Penulis itu harus menghindarkan diri dari kecurangan dari pelanggaran yang bentuk pelanggaran ilmiah ini kita bisa lihat di antaranya fabrikasi. Yang pertama fabrikasi. Ya, fabrikasi bentuk pelanggaran ilmiah ini yang pertama fabrikasi. Fabrikasi itu tindakan mengarang-arang, memasukkan data dan mempublikasi hasil penelitian. Jadi yang melakukan pelanggaran ini tipikal peneliti yang tidak mau pusing, ya. Mau cepat selesai meneliti dan biasanya tidak sok tahu, yang merasa sudah tahu tentang situasi dan lokasi penelitian, sehingga dia lebih menulis dari pengetahuan awalnya tanpa terjun ke lapangan setiap pagi. Jadi sudah tahu. Jadi kira-kira di sana itu sudah seperti itu ya. Jadi dia tinggal menulis tanpa terjun ke lapangan. Jadi hati-hati ya untuk orang yang untuk fabrikasi ini bisa nanti kalian bentuk pelanggaran ilmiah kalau kekuatan seperti ini. Yang kedua, falsifikasi ini mengubah atau salah melaporkan data, jadi mengubah hasil penelitian dan juga membuang data secara sengaja untuk mengubah hasilnya. Akibatnya apa? Penelitian ini disajikan yang tidak akurat. Falsifikasi sering kita temui dari peneliti yang mengubah datanya agar hasil penelitian sesuai dengan yang diharapkan si peneliti. Misalnya nih, penelitian kuantitatif dan kuantitatif yang melihat pengaruh terhadap sesuatu ya. Jadi si peneliti ini mengatakan hasilnya berpengaruh. Jadi merasa bahwa kalau tidak berpengaruh ini penelitian yang dia dapatkan ini tidak sukses penelitiannya. Jadi ada tindakan untuk mengubah data sehingga hasil penelitian itu mengarah kepada ide yang tidak
yang ketiga, plagiarisme. Plagiarisme yang menggunakan gagasan, bahan, kata-kata orang lain, tanpa menyebutkan sumber. Jadi merasa dia yang memiliki ucapan kata-kata itu. Plagiarisme ini banyak ditemukan, tapi bisa saja orang yang tidak melakukannya itu tidak tahu dia melakukan plagiarisme. Dia tidak tahu menggunakan, dia tidak tahu bahwa dirinya itu sudah melanggar sebagai plagiat. Yang keempat adalah penduplikasian. Mempublikasikan hasil penelitian yang sama ada lebih dari satu media tanpa adanya penyempurnaan, pembaruan isi data dan tidak merujuk pada publikasi sebelumnya. Jadi misalnya begini, saya meneliti, terus hasil penelitian saya buat dalam artikel yang saya buat itu saya kirim ke jurnal, misalnya jurnal di Bulan Bandung. Jadi saya kirimkan artikel saya di Bulan Bandung. Kemudian di ACC di situ, di approve, diterbitkan jurnal di Bulan Bandung. Kemudian saya ingin kirim lagi ke tempat lain. Nah, itu tidak boleh. Ya. Tidak boleh seperti itu namanya penduplikasian. Jadi harus ada penyempurnaan hasil dari artikel kita, penelitian kita, baru kita publikasikan di tempat lain. Tidak boleh mempublikasikan di tempat yang bersamaan. Ada juga begini, karena untuk di-approve di jurnal-jurnal itu tidak mudah ya. Jadi ada orang yang menyebarkan memberi di beberapa jurnal pada saat yang bersamaan. Nah, hati-hati juga seperti itu. Jadi kalau mau memberi mencari di beberapa jurnal, coba ikuti dulu prosesnya. Apakah ditolak? Kalau ditolak baru kita ke jurnal yang lain. Oke, selanjutnya bentuk pelanggaran yang kelima adalah eksploitasi. Jadi eksploitasi ini sering juga kita temui ya di dunia akademisi. Ini peneliti senior ini menyalahgunakan tenaga peneliti junior, atau peneliti junior membantu peneliti senior untuk mencari keuntungan pribadi. Ada yang disebut koin dan koin ya. Jadi dengan ini sering terjadi peneliti junior yang kerja. Nah, peneliti junior diberikan koin, sementara peneliti senior mendapatkan koin. Nah, itu sebenarnya itu tidak boleh. Itu namanya eksploitasi. Nah, peneliti junior juga itu harus punya hak untuk mengatakan tidak ya. Jadi karena kita tahu ini sudah bentuk pelanggaran ilmiah, ya boleh sharing aja ya. Jadi turut peneliti senior itu turut membantu dalam penelitian, bersama-sama meneliti. Ada kadar-kadarnya ya, ada bagian-bagiannya masing-masing. Yang keenam, perbuatan tidak adil. Ya,
perbuatan tidak adil ini seperti tidak mencantumkan nama pengarang atau salah mencantumkan urutan nama pengarang sesuai dengan sumbangan intelektualnya. Ya, ini kadang juga terjadi, terutama pada penulisan artikel. Ya, terkadang peneliti senior ini ditempatkan sebagai penulis pertama. Tapi sumbangan intelektualnya itu lebih besar peneliti junior daripada peneliti senior. Ya, seharusnya tidak demikian ya. Kita harus melihat ya berdasarkan sumbangan intelektualnya. Siapa yang paling banyak berkontribusi harusnya menjadi penulis pertama. Begitu selanjutnya, penulis kedua, ketiga dan sebagainya. Ya, ada juga kasus ya, ini seorang dosen mengambil tulisan mahasiswa ya, bimbingan skripsinya untuk dijadikan artikel. Ya, ini saya ceritakan ini karena kejadian ini telah terjadi ini di salah satu universitas swasta, kampus swasta. Dan kebetulan yang menjadi korban ini adalah keponakan saya sendiri. Ya. Jadi ini termasuk perbuatan tidak adil. Kenapa? Karena pada saat itu skripsi yang dibuat oleh mahasiswa ini bagus, masalah epidemi. Nah, dilihat sama profesornya, oh ternyata ini bagus dan diambil sebagai dibuatkan artikel untuk dimasukkan ke konferensi internasional dan terpilihlah sebagai salah satu peserta di konferensi internasional tersebut. Yang paling ininya lagi, mahasiswa memang diajak pergi ke sana, ke konferensi internasional, tetapi dia sebagai penulis kedua. Bahkan karena si mahasiswa ini pandai menggunakan bahasa Inggris, dia dijadikan presenter yang mempresentasikan di konferensi internasional tersebut. Nah, ini salah satu perbuatan tidak adil. Ya, harusnya tidak masalah seorang profesor atau seorang dosen itu memang dia membimbing si mahasiswa, tetapi untuk posisi penulisan sebagai penulis itu tetap si mahasiswa itu menjadi penulis pertama. Kenapa? Karena sumbangan intelektualnya itu tadi lebih besar si mahasiswa dibandingkan si dosen. Ya, gitu. Jadi bentuk pelanggaran ilmiah ini yang keenam adalah perbuatan tidak adil. Jadi saya harapkan kalau ada kedepannya bisa tahu ini, jangan sampai ada yang kejadian di antara kalian. Kalian bisa mencegahnya. Yang terakhir adalah kecerobohan yang disengaja. Ya. Ini kecerobohan kedua ini sering terjadi ya. Tidak menyimpan data penting selama jangka waktu tertentu. Ya. Jadi kalau kita meneliti turun ke lapangan itu data-data yang kita peroleh itu harus dirapikan, disimpan baik-baik. Ya. Kemudian menggunakan data tanpa izin pemiliknya, tidak mencantumkan data tanpa alasan yang dapat diterima. Ya, kadang juga kecerobohan yang terjadi itu karena adanya kelupaan ya. Begini, kita mau misalnya kita ingin mengutip, kita sudah membaca dan memutuskan bahwa ini yang akan dikutip, tetapi pada giliran membuat daftar pustaka kita lupa di mana sumbernya tadi. Nah, ini kecerobohan ini harus kita minimalisir. Suatu saat kalau ingin membuat karya tulis harus dirapikan seperti itu. Sekarang ada banyak beberapa aplikasi-aplikasi yang memudahkan kita untuk citasi dan referensi. Ada Mendeley, ada Zotero, ada juga di Microsoft Word itu bagian referensinya.
itu semua bisa digunakan untuk menghindari kecurigaan tadi. Nah, dari ketujuh bentuk-bentuk pelanggaran ini kita akan membahas lebih lanjut mengenai plagiarisme. Ya, kenapa plagiarisme? Ya, karena sudah banyak kasus yang terjadi ya. Kalian bapak-bapak dan ibu-ibu serta adik-adik sekalian bisa melihat di sini ada artikel yang saya berita-berita online yang saya tampilkan. Sini dosen lebih suka menciplak. Ya, tahun lalu ada 808 kasus plagiarisme. Ditemukan 808 kasus plagiarisme. Itu di kalangan dosen. Kemudian tidak hanya di dosen, mahasiswa juga banyak ya. Banyak kopas. Ini kebiasaan kopas. Kebiasaan kopas ini jangan dibudayakan ya. Itu makanya selalu ada tugas-tugas makalah, membuat makalah. Itu untuk melatih kita agar sudah terbiasa menulis karya ilmiah. Nah, tidak hanya di Indonesia ya, di negara-negara maju pun. Contohnya ini Jerman. Jerman ini Menteri Pendidikan Nasional menghadapi dugaan bahwa sebagian dari tesisnya merupakan plagiat. Seorang menteri ya diduga menggunakan plagiat. Plagiarisme ini bisa jadi ditemukan ya bahwa tapi si penulisnya ini tidak merasa bahwa dia melakukan plagiarisme. Kenapa begitu banyak orang melakukan plagiat? Ya, kita telisik lagi ya. Kenapa? Apa sih? Kenapa itu orang melakukan plagiat? Yang pertama, karena dia tidak tahu dia melakukan plagiat. Ya. Dia tidak tahu bahwa plagiarisme itu adalah tindakan kejahatan akademik. Ya. Ini orangnya yang seperti ini mungkin antara lugu, polos, atau tidak tahu membedakan perilaku yang baik dan buruk, sehingga tidak tahu kalau mengambil kata-kata jadi orang lain itu perbuatan yang salah, atau kemungkinan tidak memiliki pengetahuan tindakan yang dia lakukan itu masuk pada kategori plagiat. Nah, di sini jadi perlu kita tahu bagaimana sih apa yang kita lakukan ini untuk menghindari plagiat ya. Yang kedua, don't know how. Ya. Tahu bahwa plagiarisme adalah tindakan ilegal, tapi tidak tahu bagaimana cara menghindarinya. Ya. Tahu ini tindakan plagiarisme itu salah, tapi tidak bisa menghindari. Ya, ini kemungkinannya ini terjadi karena dia tidak tahu apa yang harus dilakukan dalam menghindarinya itu. Ya, tidak tahu ilmu-ilmunya, tidak tahu strategi-strateginya, teknik-teknik untuk menghindari plagiarisme. Nanti kita pelajari itu. Yang ketiga, don't care. Tidak peduli ya, tahu bahwa plagiarisme adalah tindakan ilegal, tapi ya tidak peduli, dia menikmati itu ya karena ingin selesai, ingin mendapatkan nilai, ya, ingin menjadi sarjana, akhirnya dengan segala cara dia lakukan, termasuk plagiat. Yang terakhir, manajemen waktu yang buruk. Ya, ini manajemen yang buruk ini bisa membuat orang melakukan plagiasi. Ya, karena misalnya gini,
pertama kan penelitian itu ada waktu-waktu tertentunya, atau di mahasiswa lah dia punya target, tapi di awal-awal itu dia santai-santai karena waktu pengumpulan hasil penelitian itu sudah dekat, ya si penulis ini tidak punya cukup waktu untuk menulis secara maksimal. Jadi tinggal mengambil ide-ide orang lain, tinggal caplok-caplok aja, copy paste. Ya ini hal yang buruk. Jadi untuk menulis sebaiknya kita memiliki suatu manajemen waktu. Ya, agar dapat terhindar dari tindakan plagiarisme, kita harus tahu tindakan-tindakan yang termasuk kategori plagiat itu seperti apa. Yang pertama, mengutip kata-kata atau kalimat orang lain tanpa menggunakan tanda kutip dan tanpa menyebutkan identitas sumbernya. Ini asal copy aja tulisan orang lain ini tanpa menyebutkan sumbernya. Jadi seakan-akan itu tulisan yang dia tulis itu adalah miliknya. Yang kedua, menggunakan gagasan, pandangan atau teori orang lain tanpa menyebutkan identitas sumbernya. Ini sama halnya dengan gagasan atau sama halnya menggunakan gagasan, pandangan, tidak perlu kita sebutkan sumber-sumber atau identitasnya. Ya, kita hargai orang yang memiliki gagasan tersebut, kita hargai orang yang menemukan suatu teori tersebut. Yang ketiga, menggunakan fakta, data atau informasi milik orang lain tanpa menyebutkan identitas sumbernya. Ini juga termasuk plagiat. Jadi harus disebutkan identitasnya di mana ditemukan, bukan di mana ditemukan, siapa yang membuat itu, kemudian di tahun berapa, ya. Yang keempat, mengakui tulisan orang lain sebagai tulisan sendiri. Oh, ini sudah pasti ini termasuk tindakan plagiat. Ya, karena mengakui, mencuri seperti mencuri ini lah, mengaku tulisan orang lain. Nah, yang kelima, melakukan parafrase. Ya, parafrase ini seperti apa ya? Jadi jangan salah ya. Sebenarnya parafrase itu adalah upaya untuk menghindari plagiat, tetapi parafrase seperti apa yang kita lakukan? Nah, ini kalau parafrase yang mengubah kalimat orang lain ke dalam susunan kalimat sendiri, jangan mengubah semuanya. Begini maksudnya ini, yang termasuk parafrase plagiat kalau hanya menggantikan kata-kata tertentu dengan sinonimnya. Dia mencari sinonim dari katanya. Ya. Yang kedua juga tidak menyebutkan identitas, sekali lagi tidak menyebutkan identitas sumbernya. Yang keenam, menyerahkan suatu karya ilmiah yang dihasilkan dan atau telah dipublikasikan oleh pihak lain seolah-olah itu sebagai karya sendiri. Nah, jadi punyanya orang, penelitiannya orang itu dicaplok dan dipublikasikan atas nama sendiri. Jadi hati-hati ya kalau ada tulisan kita, artikel kita, jangan asal-asal kasih orang. Jangan sampai orang itu menggunakan penelitian kita, masukkan, membuat sebagai artikel, jurnal-jurnal, karena banyak. Apalagi sekarang ini akademisi ini sudah dituntut lebih untuk selalu produktif menulis dan meneliti. Ya, biasa juga begini, ada hasil penelitian kita
pengalaman saya, yang saya perhatikan, kadang-kadang setelah ujian skripsi, mahasiswa itu akan memberi berupa bentuk ini ya, ke paper, kertas ke dosen-dosen membagikan. Nah itu setelah itu dosen kan dia tidak ambil, dia simpan. Nah, kadang kertasnya itu menumpuk, kemudian dibawa ya. Hati-hati juga ini, kadang-kadang juga ada orang yang menggunakan hasil penelitian kita yang dibuang, ya, itu diambil lagi. Jadi kalau memang kertasnya sudah tidak digunakan, mending diacak-acak ke halamannya atau disisah-kisah supaya tidak disalahgunakan. Ya. Nah itu tadi ada tindakan-tindakan yang masuk dalam kategori plagiat. Ya, ini yang perlu kita perhatikan supaya kita bisa terhindar dari kategori plagiat. Ya. Setelah mengetahui tindakan yang termasuk ini kategori plagiat, agar tidak terjebak tindakan plagiasi, kita perlu juga tahu bagaimana cara menghindari plagiarisme. Ya. Yang pertama, ide, pendapat, teori orang lain itu harus secara jelas kita nyatakan. Kita tulis sumbernya di mana, dari mana, nah, harus jelas itu. Yang kedua, begitu pula juga dengan fakta, data statistik, grafik, gambar, informasi yang bukan sebagai common knowledge, pengetahuan umum. Yang ketiga, mengutip. Untuk menghindari plagiarisme, kita perlukan mengutip. Ya. Memberi tanda petik pada tulisan atau perkataan orang lain. Nah, itu kalimat langsung. Dengan membuat kalimat langsung dengan tetap menyebutkan sumbernya. Ya, lagi sumbernya selalu disebutkan. Yang keempat, melakukan parafrase. Ya. Parafrase ini menuliskan atau mengucapkan ide orang lain dengan kalimat kita sendiri dan tetap menyebutkan sumber. Dari keempat poin ini kita akan membahas lebih lanjut mengenai kutipan, ya. Kutipan adalah bagian dari pernyataan, pendapat, buah pikiran, definisi, rumusan, hasil penelitian dari penulis lain atau penulis sendiri yang telah terdokumentasi. Nah, kutipan ini terbagi dua, ya, ada kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Ya, kutipan langsung itu kutipan yang diambil langsung dan tidak diperbolehkan mengubah kata dari sumbernya. Kita beri tanda petik situ, kemudian berikan kasih tanda petik dan kasih sumbernya. Kemudian kutipan tidak langsung, ya, kutipan tidak langsung ini mengambil intisari dari tulisan tersebut. Agar kutipan tidak langsung dianggap plagiat, maka seorang penulis harus membuat parafrase. Jadi parafrase ini adalah termasuk kutipan tidak langsung. Mengapa kita harus mengutip? Ya. Kita harus mengutip karena yang pertama ini menunjukkan bahwa penulis telah melakukan pembacaan dan riset mendalam mengenai topik yang ditulisnya. Kemudian yang kedua membantu analisis dan mendukung argumen yang dibangun dalam tulisan. Ya, baik argumen yang pro maupun yang kontra. Yang ketiga, mengapa kita harus mengutip? Karena memberikan kredit pada penulis lain sebagai bentuk pengakuan. Ya, kita menghargai karya-karya atau ide-ide
atau pemikiran-pemikiran penulis lain. Yang keempat, kita harus mengutip karena itu bisa menghindari dari plagiarisme. Yang kelima, memberi kesempatan pembaca untuk menemukan kembali sumber informasinya. Jadi misalnya gini, tulisan kita nih dibaca oleh orang, tetapi si pembaca itu merasa ingin mengetahui lebih lanjut mengenai itu. Nah, jadi pembaca ini bisa menemukan sumber informasi lagi. Dia bisa lihat siapa yang mengatakan tersebut. Jadi bisa ditelusuri. Lanjut kita lihat kutipan langsung. Kutipan langsung itu terdiri juga dari dua, ada kutipan langsung pendek dan kutipan langsung panjang. Ya, yang pendek itu ditulis inklusif, bersambung dengan teks, kemudian memakai tanda petik dua di awal dan di akhir. Jarak antara baris sama dengan jarak teks penulis. Jadi maksudnya ini berada di dalam tulisan si penulis, ya. Diikuti nama akhir pengarang, tahun buku, ya, disajikan di awal atau di akhir kutipan. Sedangkan kutipan langsung yang panjang itu ditulis terpisah. Jarak antara baris kutipan satu spasi, ya, tetap memakai tanda petik. Kutipannya ini dimulai dari 5 ketikan dari sebelah kiri, jadi agak menjorok ke kanan, ya, jadi kelihatan di situ, ya. Jadi ini untuk kutipan yang panjang. Diikuti nama, ya, sama dengan kutipan langsung, ada sumbernya. Apa yang kita gunakan kutipan langsung? Yang pertama, menguraikan bagian dari undang-undang. Jadi kalau kita mau menguraikan undang-undang, aturan, atau dokumen-dokumen resmi, kita gunakan kutipan langsung. Yang kedua, menguraikan rumus, pernyataan ilmiah atau suatu definisi penting. Yang ketiga, menguraikan suatu pendirian atau ucapan dari seorang tokoh. Kalau ada kita mau kutip ucapannya tokoh, ya, nah itu bisa kita menggunakan kutipan langsung. Yang terakhir, menguraikan pendirian dari orang lain yang mengandung arti yang demikian ketat, ya, sehingga akan berubah artinya bila kata-katanya diubah. Jadi kalau kita pikir ini kata yang kita ingin kutip karena ini demikian ketat, jadi harus menggunakan kutipan langsung. Kalau kita gunakan kutipan tidak langsung untuk kita parafrase, nanti maknanya atau artinya itu dapat bergeser. Jadi itu adalah syarat-syarat atau kata kutipan langsung itu digunakan. Ya, kita lihat ini contoh kutipan langsung. Di sebelah kiri adalah kutipan langsung pendek dan di sebelah kanan kutipan langsung panjang. Ya, kita lihat ini kutipan langsung yang pendek, ya. Jadi ini ada sumber yang dibaca. Misalnya sumber yang dibaca, kita mau mengambil bagian ini saja yang merah ini, sehingga dari tulisan yang kita buat, kita sisipkan dengan menggunakan tanda petik dan sumbernya. Kutipan langsung panjang, ya, seperti ini. Ini adalah kutipan tulisan, ya, pernyataan dari orang penting, pejabat, ya. Nah, jadi karena kutipannya panjang, jadi agak menjorok 5 ketukan ke kanan. Oke, itu contoh kutipan. Yang terakhir, parafrase. Ya, parafrase ini adalah mengubah tulisan penulis dalam bahasa lain dengan kata-kata sendiri tanpa mengubah maknanya. Ingat, tidak mengubah maknanya. Kita bebas menggunakan kata-kata, tetapi makna atau ide pokok dari sumbernya itu tidak berubah. Ya, parafrase ini memungkinkan penulis memberikan penekanan yang berbeda.
ya wajib ya, dan sumber asli, nama pengarang, tahun, tanpa disertai informasi halaman. Ya. Langkah-langkah membuat parafrase. Yang pertama itu teks yang akan diparafrase itu harus dibaca secara keseluruhan. Kemudian ditemukan ide pokok. Ya, setelah kita membaca secara keseluruhan, kita cari ide pokoknya. Yang mana kalimat utama di tiap paragraf. Setelah ditemukan, catat ide pokok itu. Nah. Yang keempat, memahami makna tersurat. Ya. Jadi kita harus pahami arti yang jelas tertulis langsung dalam bacaan. Makna yang tersirat juga seperti itu di langkah kelima, kita harus memahami makna tersirat. Apa yang tidak ditulis oleh si penulis itu kita harus selami, tahu. Yang keenam, membedakan fakta-fakta dan detail-detail wacana. Yang ketujuh, menulis kembali inti pikiran penulis lain dengan kalimat sendiri. Jadi setelah kita temukan itu semua, jadi pokok, kita tahu makna tersirat dan suratnya, kemudian kita kembali menulis inti pemikiran dengan kalimat kita sendiri. Yang terakhir, tinggal ditulis ya, sumber tulisan dan teks yang dicantumkan dalam daftar pustaka. Jadi itu ada 8 langkah-langkah membuat parafrase. Ya. Ini adalah contoh parafrase. Ya. Ya. Ini naskah asli. Naskah aslinya sampai saat ini BKM belum menyatakan metode operatif termasuk PDF. Nah, dikatakan plagiat di sini ya, setelah dirubah ini ternyata yang sama ini dia coba mengganti ya, cari sinonimnya, menyatakan, mencanangkan ya. Jadi kalau cuma sinonim yang dirubah, mencari sinonimnya dan menggantinya ke dalam tulisan itu termasuk plagiat juga. Ya. Frasa yang bukan plagiat itu seperti ini, ya, memasukkan kata-kata kita sendiri, tetapi ide pokok dari tulisan itu, ide pokok dari tulisan ini yang untuk VTP belum termasuk program nasional, ya, dimasukkan di sini. Jadi ini pakai kata-katanya sendiri, tetapi intinya di sini vasektomi tanpa pisah atau VTP itu belum dikategorikan sebagai program nasional. Di mana ditahu dari naskah asli ini, BKLBN belum menyatakan penduduk. Ya. Selanjutnya itu kalimat ya, ini yang kedua ini paragraf. Nah, ya. Lagi-lagi jangan mencari-cari sinonimnya. Ya. Itu akan dikategorikan plagiat juga ya. Ini berlebihan dalam menggunakan, ini sama saja tidak terlalu banyak kutipan langsung. Ya, berlebihan dalam menggunakan kutipan langsung itu sama dengan terlalu banyak kutipan langsung. Ya. Jadi karena membuat sinonim-sinonim dan mengubahnya saja itu termasuk plagiat. Ini yang tidak dikatakan plagiat. Halo, Bu Mia. Ya. Bu Mia. Bu Mia. Oke. Ya, halo. Ada kedengaran ya? Ya, halo, iya. Mungkin penjelasannya bisa dipersingkat lagi karena akan ada kendala. Mungkin kalau ada mau ditanyakan nanti maksudnya masih ada yang belum jelas, bisa ditanyakan.
Ya, aplikasi pendukung. Jadi kita gunakan untuk agar terhindar dari plagiarisme, kita gunakan aplikasi pendukung anti plagiarisme. Ya, yang pertama itu kita pakai pendeteksi plagiarisme. Sudah banyak pendeteksi plagiarisme yang ada. Ya, kita sering mendengar Turnitin, Recopify. Ini online, offline. Turnitin yang paling sering, tapi berbayar ini, jadi susah untuk kalangan mahasiswa itu susah. Tapi yang paling bagus itu digunakan ini yang online, smallctools.com plagiarism checker. Ini gampang sekali, dengan nanti kita masukkan linknya, kemudian kita masukkan tulisan kita. Ini juga bisa didapatkan secara gratis online, tetapi karena gratisan, jadi ada batasnya, cuma 1000 kata. Jadi perlu effort untuk mendapatkan ini plagiarisme checker. Yang kedua, aplikasi citasi dan referensi. Ya, supaya menghindari dari plagiarisme, kita pakai aplikasi citasi dan referensi. Banyak, yang paling terkenal itu Mendeley, ya. Mendeley, Zotero, di MS Word pun ada juga citasi dan referensinya. Namun di kelemahan ini Microsoft Word ini tidak terdapat tautan dengan sumber referensi, sehingga kita sulit jika ingin melakukan penelusuran sumber rujukan. Ya. Melakukan plagiat adalah tindakan yang tidak beretika, tidak bermoral, karena termasuk mencuri dan mengambil yang bukan haknya, merugikan orang lain, dan itu perbuatan dosa, ya. Untuk tindakan ini pemerintah melakukan melalui Kementerian Pendidikan membuat aturan supaya tidak banyak terjadi plagiat. Pemerintah melakukan membuat suatu aturan dalam Permendiknas nomor 17 tahun 2010 tentang pencegahan dan penanggulangan plagiat di perguruan tinggi. Ya, ini untuk melihatnya kalian bisa download aturan tersebut. Ya. Di situ juga ada sanksi yang tercantum di bab 6. Sanksinya bagi mahasiswa, bagi dosen, dan bagi peneliti yang lainnya. Jadi kalau ingin terhindar dari plagiat juga kita wajib perlu tahu aturan-aturan dari Permendiknas ini. Ya, saya kira cukup sekian materi yang saya bawakan. Kalau ada pertanyaan bisa ditulis di chat atau bisa ngomong langsung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan moderator, saya kembalikan. Oke, baik. Terima kasih. Saya rasa pemaparan tadi itu sangat jelas. Dan kalaupun masih ada yang belum dimengerti, Bapak Ibu sekarang kita masuk ke sesi 2. Bisa dituliskan pertanyaannya di kolom chat. Silahkan. Ya, Bapak Ibu. Ya, silakan kalau ada yang ditanyakan, silakan menuliskan di kolom chat. Ya, saya rasa banyak sekali pertanyaan yang bisa kita ajukan, mengingat bahwa materi ini sangat penting.
Misalnya dengan profesi misalnya kita sebagai guru itu pembuatan karya ilmiah itu sangat kita butuhkan pada saat kenaikan pangkat misalnya. Kemudian dosen atau mahasiswa juga sangat membutuhkan atau sangat ingin mengetahui lebih lanjut tentang karya tulis ilmiah. Silahkan Bapak Ibu jika ada yang ingin ditanyakan. Oh iya, kalau misalnya Bapak Ibu ingin menanyakan langsung, silahkan aktifkan mikrofonnya. Silahkan Ibu Miss Novi. Halo. Jika ingin memberikan pertanyaan, silahkan diajukan langsung kepada pemateri kita. Halo Ibu Elvira. Ya. Ya, saya hanya izin share menceritakan pengalaman saya, boleh ya Ibu ya? Silahkan Bu. Oke, selamat pagi Ibu Sulmia. Ya, selamat pagi. Ya, saya mau cerita. Jadi ternyata penting sekali ya. Sebelumnya saya mau menyampaikan terima kasih atas paparan materi pada hari ini, sangat menarik, lengkap dan jelas. Jadi saya mau menyampaikan saja tentang pengalaman saya waktu kuliah yang ada hubungannya dengan plagiat dan plagiarisme. Jadi waktu itu saya kuliah di Unika Atmajaya, Jakarta. Disuruh buat tugas. Tadinya saya kurang paham ya antara plagiat dan plagiarisme ini. Jadi ada kutipan yang saya ambil, contohnya seperti ini, pengertian karya ilmiah gitu. Jadi misalnya menurut Sulmia, karya ilmiah adalah bla 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 bla. Saya sudah menuliskan pendapatnya orang ini gitu, sudah saya citate gitu. Terus kalimat berikutnya saya bilang contohnya adalah, tapi saya tidak menyebutkan ini contohnya Ibu Sulmia. Kemudian yang terjadi adalah dosen saya itu memberikan saya nilai E, dianggap gagal dan saya dianggap melakukan plagiarisme. Seperti itu yang sangat penting. Makanya ini penting sekali untuk dipaparkan kepada kita semua bahwa plagiat dan plagiarisme ini sangat penting untuk diketahui dan dihindari. Bagaimana menurut Ibu Sulmia? Terima kasih Ibu moderator juga. Oh ya, terima kasih Miss Novi untuk sharing pengalamannya. Ya, memang ini karena ketidaktahuan kita dengan plagiat dan plagiarisme. Jadi banyak orang melakukan kesalahan-kesalahan tersebut. Jadi intinya kalau kita mengutip pendapat atau ide orang lain, kita perlu menyertakan sumber-sumbernya. Nah, itu bagian dari penghargaan juga ya. Ada orang yang mengungkapkan pendapat tersebut yang kita sebut. Oke, baik. Ya. Masih ada yang Bapak Ibu masih ada yang kurang jelas tentang materi kita hari ini, penulisan karya tulis ilmiah. Silakan Bapak Ibu. Kalau mau menuliskan langsung silahkan di kolom chat. Kalau ingin mengutarakan langsung juga boleh. Silakan. Adik-adik mahasiswa, mungkin ada yang mau ditanyakan? Ya, karena peserta kita di sini tuh terdiri dari guru, dosen, dan mahasiswa. Silahkan kalau masih ada yang ingin ditanyakan tentang penulisan karya ilmiah, karya tulis ilmiah.
Ya, mungkin penjelasan tadi terlalu jelas ya. Masih ada Bapak Ibu yang ingin ditanyakan? Ya, silahkan. Pertanyaan dari Revia. Perbedaan artikel ilmiah dan paper. Mungkin ada format tersendiri. Ya, silahkan saya serahkan kepada Ibu Sulmia. Oke, baik. Terima kasih. Ini dari Tris. Kayaknya bukan nama yang ini, cuma nama panggilan ya. Jadi artikel ilmiah itu ada berbeda dengan paper ya. Artikel ilmiah itu ada sistematika tertentu yang dimiliki oleh jurnal atau publisher. Jadi secara garis besar itu dia terdiri dari pendaftaran, terus metode penulisan, kemudian isi dan kesimpulan. Nah, tapi ini berbeda-beda ya. Ada istilahnya gaya selingkuh dari masing-masing jurnal. Nah, sedangkan paper ini adalah tulisan yang lebih fleksibel. Ini lebih ke opini si penulis, tetapi punya teori yang ada. Jadi itu pendahuluan, isi dan kesimpulan. Kemudian ada pertanyaan lanjut lagi dari Bapak Arif. Jika baru sadar bahwa karya kita termasuk pelanggaran padahal sudah dipublish, apa yang bisa kita lakukan? Ya, kita bisa menghubungi publishernya atau jurnal yang kita tempati, mempublish itu, minta izin ke sana bahwa ada beberapa yang perlu diperbaiki. Itu tidak masalah. Perlu diperbaiki. Jadi kenapa juga terjadi demikian? Nah, karena ini juga harusnya dari pihak jurnal itu ada plagiarisme stikernya juga. Ya, jadi ini ada kesalahan di kedua pihak ya, bukan hanya dari penulis tetapi pihak publisher. Kenapa dia kurang ketat? Nah, jadi perlu ada, tidak masalah mengajukan kepada jurnal tersebut, menghubungi jurnal tersebut untuk memperbaiki. Dan saya kira demikian Pak Arif. Ya, untuk saya persilakan moderator. Kembali ke moderator, ada pertanyaan lain? Baik, Ibu Ari, silakan Ibu Ari kalau ingin bertanya langsung silakan. Ini ada pertanyaan dari Bu Ari terkait jurnal Scopus yang levelnya Q3 berganti ke Q4, Bu. Silahkan Ibu Sulmia. Oh iya, terima kasih moderator. Ini pertanyaan dari Bu Ari. Ini kadang memang begitu ya kejadiannya. Ada juga pengalaman, bukan saya sih, tapi saya pernah mendengar dari profesor saya
sebelum dia mau menyerahkan tulisannya ke jurnal internasional tersebut, ya, dia lihat bahwa levelnya ini bagus, ya lumayan lah di Q3. Ya, jadi diserahkan ke tapi pada saat dipublish itu sudah turun Q4-nya, jadi otomatis ya pada saat itu, pada publish itu yang kita dapatnya, bukan Q3-nya. Kalau pada saat publish kualitas dari jurnal itu sudah Q4, ya kita dapat Q4 gitu. Ada juga sebaliknya pengalamannya yang saya dengar, pertama ditawarkan Q4, tetapi si kos saya ini nggak mau karena Q4. Ternyata tidak lama kemudian jurnal ini sudah menjadi Q3, jadi itu sayang sekali. Jadi perlu juga kita lihat sebelum mengajukan atau mengirim artikel kita lihat kestabilan dari kualitas jurnal tersebut. Lanjutan dari pertanyaan Ibu Ari, pandangan Ibu terkait dengan jurnal Scopus saat ini, besar peluang menerima jurnal Scopus yang kolaborasi antar jurusan. Jurnal Scopus yang kolaborasi antar jurusan. Sepanjang pengalaman saya, mungkin saya masih kurang banyak tahu ya masalah Scopus. Sepanjang pengalaman saya, kalau Scopus itu tarafnya internasional, kalau di tingkat nasional itu terakreditasi SINTA. Jadi kalau yang taraf internasional saya nggak tahu, tapi yang banyak yang saya lihat itu dia sudah spesifik karena salah satu poin penilaian dari Scopus Q3, Q1, Q2, Q3, Q4 dan sebagainya itu adalah dari spesifikasi keilmuan. Ya, jadi semakin spesifik itu peluang untuk poin yang tinggi tuh makin ada. Jadi kalau ada jurnal yang kolaborasi, ini pengetahuan saya mungkin sangat terbatas ya, sepanjang pengetahuan saya jurnal yang berkolaborasi itu, apalagi kalau jurnal yang tidak serumpun ya, kalau berkolaborasi jurusan yang tidak serumpun itu penilaiannya juga rendah sehingga dia tidak mendapatkan akreditasi yang tinggi. Saya kira demikian Ibu Ari. Ya mudah-mudahan. Kalau Ibu Ari jurusan apa? Saya jurusan administrasi negara, mungkin kalau sesama mungkin kita bisa berkolaborasi Bu. Halo. Ya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Ibu Ari. Saya jadi ingin berbicara langsung. Ini suatu kehormatan saya bisa bergabung di room ini, bisa tambah teman, tambah silaturahmi di Universitas Makassar ya Bu. Ya, sama-sama Ibu. Ibu Ari dari mana Ibu? Kalau boleh tahu. Saya di Universitas 11 Maret Ibu. Dari Solo. Oh iya Ibu. Iya. Ada teman saya dari situ. Panjenengan Ibu jurusan apa ya Ibu ya? Saya ilmu administrasi negara Ibu. Fakultas Ilmu Sosial. Kalau saya pendidikan bahasa Indonesia, jurusan BIPA Ibu, program studi BIPA, bahasa Indonesia untuk penutur asing. Nah, ini memang terkait untuk penulisan artikel ini adalah sebuah materi yang menurut saya saat ini sudah lagi bukan keinginan, tapi sebuah kebutuhan seorang dosen maupun mahasiswa. Lalu saya tekankan kepada mahasiswa saya, apalagi anak saya, kebetulan saya juga mengajar di sekolah Ibu. Saya selalu tekankan untuk menulis artikel atau karya ilmiah. Nah, terkait kolaborasi tadi Ibu,
Alhamdulillah, salah satu artikel saya sudah dimuat bagus. Memang yang menjadi penilaian sebuah jurnal Scopus itu salah satunya adalah kolaborasi antar instansi media digital. Makanya saya kalau saja Bapak Ibu atau Bapak Ibu dosen yang beda jurusan ingin bersama-sama kita membuat sebuah tulisan yang nanti harus kita di jurnal internasional Scopus begitu Bu. Ya minimal apabila satu dua ya Itu dia keempat. sebagai pemula apa ya Bu ya. Kalau di jurnal nasional itu kan ada satu tinta dua, kalau satu kan dasar dengan Scopus. Jadi kalau memang berkenan, saya ingin sekali nih kolaborasi dengan This Bapak session Ibu is no longer being recorded. Kertas, The recording has started. saya berikan kesempatan kerjasama. Itu Ibu, terima kasih atas pengalaman yang luar biasa. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Bu Ari atas tambahan penjelasannya ya. Karena pengetahuan masalah jurnal saya yang masih baru, masih pemula, alhamdulillah baru tahun ini terangkat dari JPNS. Jadi saya perlu banyak belajar nih sama Ibu Ari. Ya, sebagai Ibu Ari yang punya banyak pengalaman yang sudah diberikan di jurnal yang terlihat Scopus. Oke. Iya. Ya, baik. Terima kasih kepada Bu Ari. Pertanyaan selanjutnya datang dari ini mungkin dari mahasiswa Fauzia. Bagaimana dengan kecerobohan menggunakan data tanpa izin pemiliknya? Oh iya. Saya kembalikan Ya, terima kasih moderator. Ibu Sulmia. Ya, terima kasih moderator. Ya, ini pertanyaan dari Ananda Fauzia tentang kecerobohan ya, tanpa izin pemiliknya. Ya. Jadi sebelumnya kita satu ya, karena kita tahu bahwa itu hal yang tidak, ini kan sudah belajar semua ya, sudah tahu, jadi harus ya jangan lagi bertindak ceroboh untuk menggunakan data tanpa izin ya. Jadi kalau sudah keduluan seperti itu, sudah terlanjur seperti itu, ada baiknya kalian mengubah dan tulis benar dan ya, itu kita harus secara fair mengemukakan bahwa data-data yang kita gunakan ini adalah datanya dari orang. Kita harus menghargai seperti itu. Ya. Baik. Terima kasih atas penjelasan dari narasumber kita. Saya rasa pertanyaan dari Bu Fosia, dari Ananda Fosia ini saya rasa sudah sangat jelas. Kalau kayaknya Bapak Ibu masih ada pertanyaan, silakan dituliskan di kolom chat. Ya, kalau tidak ada lagi, menarik sekali ya pemateri kita hari ini. Kalau misalnya tidak ada lagi, mungkin saya akan menutup sesi Sikon kita hari ini. Terima kasih Bapak Ibu, adik-adik mahasiswa. Alhamdulillah rangkaian sesi Sikon kita siang hari ini terlaksana dengan baik. Kami ucapkan
Ya, Bisa bertanya Bu? siapa? Saya Bu. Dengan Bapak siapa? Mahasiswa, silakan. Iya, terima kasih atas kesempatannya. Maaf Bu, terlambat merespon. Begini Bu, saya ingin bertanya atau minta jawaban dari Ibu Sumia sebagai dosen saya juga di UNM Masyarakat Negara. Bagaimana Ibu Sumia menyikapi dosen sering memberikan tugas makalah kepada mahasiswa yang notabene itu mahasiswa baru, sedangkan di sini mahasiswa baru ini ranahnya baru beranjak dari SMA ke ranah perkuliahan, dan kalau langsung diberikan tugas makalah mungkin mereka kalau saya pikir mereka langsung bertindak untuk mengambil materi dari Google atau Kopas saja. Misalnya saya di sini kalau saya baru semester begitu, misalnya saya berpikir seperti itu juga saya akan Kopas, karena di sini saya belum pernah mendapatkan materi penulisan makalah yang baik atau penulisan karya tulis ilmiah yang baik. Mungkin bisa diberi sedikit pencerahan. Oke, baik. Terima kasih. Ya, oke, baik. Terima kasih atas pertanyaan dari Agum Alangsia yang merupakan mahasiswa dari Ibu Sulmia sendiri. Ini adalah pertanyaan terakhir karena waktu kita sudah lewat dari sekitar 20 menit. Jadi saya serahkan kepada Ibu Sulmia untuk memberikan jawabannya. Silakan Ibu. Oke, terima kasih Agung, saudara Agung. Begini, ada baiknya ya untuk mahasiswa maba ini, ada baiknya dosen yang bersangkutan sebelum memberikan tugas makalah, dosen tersebut juga memberi penjelasan ringkas bagaimana apa yang perlu dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan dalam membuat makalah. Jadi harus sebaiknya dosen tersebut memberikan pengetahuan itu. Memang sih maba ini masih baru, dia belum mengetahui hal yang seperti itu. Mungkin di SMA pernah, tapi tidak secara mendalam. Ya, dan yang kedua, kalau makalahnya ada kopas, ini karena masih awal-awal ini perlu ada pemakluman. Ya. Karena ini kan proses pembelajaran. Dosen memberikan tugas tersebut itu melihat juga menggembleng atau melatih kalian untuk sering membuat makalah agar pandangan-pandangan dan pengetahuan kalian itu bisa terbuka. Jadi standar penilaian dosen untuk makalah yang ada itu berbeda dengan makalah-makalah yang tingkat akhir gitu. Jadi ini saya berikan berkata ini sedikit bahwa ada pemakluman. Berbeda kalau di tingkat akhir, no excuse, kalau plagiat nilainya jelek gitu. Terima kasih Ibu Moderator, saya kembalikan. Ya, baik. Jadi saya rasa materi kita itu sudah menjelaskan lebih detail tentang penulisan karya tulis ilmiah. Karena waktu kita terbatas, baik Bapak Ibu, Sikon ini akan kami tutup. Terima kasih kami ucapkan kepada narasumber kita, Ibu Sulmia SPD MAP yang sudah membagi ilmunya kepada kita semua. Mungkin kesimpulan yang bisa saya ambil di sini, karya tulis ilmiah adalah laporan tertulis yang berisi hasil sebuah kegiatan ilmiah yang dilakukan oleh peneliti. Tentunya ada hal-hal yang harus kita ketahui sebelum membuat suatu karya ilmiah. Apalagi karya ilmiah itu akan kita publikasikan. Untuk menghindari hal-hal seperti
fabrikasi, falsifikasi, dan plagiarisme dan lain-lain. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kembali saya serahkan kepada host kita, Ibu Andi Sahtiani Jahir, SPD, MPD. Silahkan Ibu. Oleh karena itu saya berharap kita semua masih diberi kesehatan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk mengakhiri pertemuan hari ini di dunia Sikon, saya mengucapkan walau muafiq ila qawmit arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.